Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Jumat 3 Juli 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek online atau ojol di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Keberadaan pangkalan khusus ojol menjadi bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan kawasan terminal yang lebih tertata. Fasilitas ini memberikan kemudahan berupa akses keluar masuk terminal tanpa dikenakan biaya parkir bagi para pengemudi ojol. Jakarta World Folk Fest 2026 dihadiri 115 delegasi dari 6 negara digelar pada 3 hingga 7 Juli. Festival ini diharapkan menjadi jembatan persahabatan dan pertukaran budaya antar bangsa, sekaligus menjadi momentum perayaan ulang tahun ke-499 Jakarta sebagai kota global. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akan memasang stiker peringatan pada 10 bangunan di wilayah Kelurahan Senayan dan Rawa Barat. Pemasangan stiker ini merupakan bentuk penegakan aturan sekaligus peringatan tegas bagi wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah guna mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di DKI Jakarta. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Kabar baik nih buat Anda pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan penyedia jasa lainnya atau PJLP. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan dan kekurangan gaji pegawai yang belum dibayarkan akan segera dirapel setelah APBDP tahun 2026 sah diresmikan. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sekaligus untuk menjawab keluhan dari P3K dan PJLP yang belum menerima gaji ke-13 mereka. Pramono menjelaskan persoalan ini muncul akibat adanya penyesuaian anggaran pasca kenaikan upah minimum provinsi. Namun hal tersebut belum terakomodasi dalam APBD murni sehingga baru bisa diatur di dalam APBD perubahan. Oleh karena itu, Pramono menegaskan selisih kenaikan gaji yang belum dibayarkan nantinya akan diberikan secara rapel agar persoalan ini selesai secara keseluruhan. Yang UMP-nya sudah naik, tetapi di APBD-nya belum dinaikkan pada waktu itu, baru akan diatur dalam APBD perubahan. Nah, disitulah nanti akan dilakukan dirapel kenaikan itu. Sehingga mudah-mudahan dengan penyelesaian itu akan selesai secara keseluruhan. Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa pengaturan terkait P3K tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, melainkan ada sebagian aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pramono juga menilai administrasi kepegawaian di Jakarta relatif lebih tertib dibandingkan daerah lain. Karena itu, ia sangat optimistis seluruh persoalan pembayaran ini dapat segera dituntaskan setelah APBD perubahan resmi diberlakukan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ada data yang cukup bikin prihatin. Khususnya Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang masuk dalam 3 klaster aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk memberantas segala bentuk perjudian di tengah masyarakat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK merilis daerah dengan pemain judi online atau judol terbanyak di Indonesia.
Wilayah kota Jakarta Barat menduduki posisi kedua dengan jumlah 89.320 pemain yang total depositnya lebih dari 600 miliar rupiah. Sementara Jakarta Timur, 81.750 pemain dengan total deposit lebih dari 425 miliar rupiah. Keduanya hanya kalah dari Kabupaten Tangerang dengan 103.000 pemain, namun total depositnya hanya 414 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tingginya angka pemain judi online di ibu kota tidak lepas dari besarnya jumlah penduduk serta daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Namun, pihaknya menegaskan praktik perjudian online tidak boleh dibiarkan karena membawa dampak sosial dan ekonomi yang sangat serius. Karena memang Jakarta ini kan dengan penduduk yang cukup besar dan rata-rata warganya secara purchasing power itu punya kemampuan, walaupun kemudian orang berspekulasi dengan judi online. Dan saya berharap betul dan mengharapkan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk berkaitan dengan judi online di Jakarta. Kalau diberantas sekeras-kerasnya, saya memberikan support dukungan sepenuhnya. Oleh karena itu, Pramono meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan menyatakan dukungan penuhnya dalam memberantas judi online secara tuntas. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, masih ingat nggak nih video viral yang menunjukkan ada orang berenang di kolam air mancur Hotel Bundaran Indonesia? Ternyata aktivitasnya bukan sekedar renang biasa loh, tapi bagian dari tugas rutin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Aksinya yang tenang banget melintas di kolam Bundaran HI mengundang banyak tanda tanya masyarakat. Nah, bagaimana aktivitas rutinnya dan apa aja nih yang dikerjakan oleh petugas? Simak informasi berikut. Hai teman-teman, udah pada lihat video ini belum? Beberapa waktu yang lalu sempat heboh nih, video ada yang berenang di Bundaran HI yang langsung banjir komentar dari netizen. Nah, kali ini Mintaman bakal kupas tuntas fakta di balik video viral tersebut. Simak sampai habis ya. Halo teman-teman. Teman-teman, kemarin sempat viral. Ada yang berenang di kolam air mancur Bundaran HI. Padahal itu adalah petugas dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang sedang melakukan pembersihan dan perawatan kolam air mancur Bundaran HI. Kami sebagai petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Bundaran Hotel Indonesia yang melaksanakan tugas harian dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Yang kami laksanakan itu pembersihan nozzle, lampu, dan pipa. Setiap kami laksanakan sesuai dengan standar SOP yang diberikan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Kenapa saya harus berenang? Karena saya harus membersihkan pompa yang ada di dalam kolam. Karena kalau tidak berenang, untuk membersihkan pompa yang ada di dalam kolam itu susah. Dan jarak pompa dari satu ke satu cukup jauh. Makanya dibutuhkan untuk berenang. Itu ya penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi teman-teman, yang kalian lihat kemarin yang kita sedang berenang adalah bagian dari rutinitas pekerjaan kita. Jaga taman, jaga Jakarta. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.